Aplikasi pinjaman online akan hapus hutang nasabah, yang ini artinya utang kalian lunas otomatis kalau memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria yang tercapai gitu ya. Oke, sebelum itu sekali lagi kita ulang-ulang lagi ya, kita bahas siapa yang berhak untuk dapat pelunasan otomatis atau hutangnya dihapus. Tentu nggak sembarangan kan, tentu pinjol nggak kayak arisan gitu kan, dikocok mana yang keluar itu namanya dia yang dihapuskan, nggak kayak gitu. Tentu ada tim analis dari mereka yang menentukan siapa-siapa yang akan dihapus utang-utangnya, akan mendapatkan fasilitas pemutihan tadi. Nah, kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah yang udah pasti orang-orang yang susah untuk kooperatif, orang-orang yang susah untuk dihubungi, orang-orang yang mungkin menghilang, orang-orang yang tidak tahu kabarnya di mana, itu udah pasti akan termasuk jajaran. Orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan atau di PHK, orang-orang yang amit-amit sedang sakit keras, dan orang-orang yang amit-amit sudah meninggal dunia. Ya, jadi dari beberapa tipe-tipe itu adalah prioritas utama bagi mereka, bagi tim pinjol ini. Ini adalah syarat utama bahwa udah pasti dipastikan akan sangat sulit sekali untuk membayar orang-orang yang termasuk dalam daftar yang ditentukan tadi. Syarat-syarat itu harus terpenuhi. Nah, sama satu lagi, udah lama ngutangnya, ya. Jadi, nggak bisa tuh kalian tiba-tiba utangnya kayak baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalian nggak punya pekerjaan, kalian utangnya dianggap lunas, nggak bisa. Harus butuh waktu proses yang lama. Dan lamanya berapa? Lamanya berapa ini tergantung dari kebijakan masing-masing di aplikasi pinjolnya. Nggak ada acuan baku di sini, ya. Ada yang 7 bulan itu dapat negosiasi potongan denda atau potongan bunga 50%. Ada juga yang langsung ditawari pelunasan otomatis kalau bayar utang pokoknya aja. Dan kalau sampai tiba-tiba utangnya hilang dan lunas otomatis, itu butuh waktu yang sangat-sangat lama sekali biasanya. Biasanya hampir 2 tahunan. Ya, intinya di atas 1 tahun lah. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi biar utang kalian itu lunas otomatis. Kalau kalian masih bayar cicil-cicil pelan-pelan, nggak mungkin dikasih lunas otomatis. Paling biasanya ada negosiasi itu tadi. Kalau bisa membayar utang pokoknya full, maka seluruh utang akan dianggap lunas. Dan kalaupun kalian mengalami situasi seperti ini di kemudian hari, pastikan teman-teman meminta surat bukti tanda lunas, tanda pelunasan. Biasanya data mereka tidak update dengan data pihak ketiga, sehingga kalau kalian udah dilunasi, kalian sudah dianggap lunas, pihak ketiga kadang masih akan menagih. Karena mungkin mereka kayak informasinya itu nggak real time. Jadi itu hal yang wajar terjadi, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu teman-teman pusingkan atau takutkan yang gimana-gimana, ya. Tetap semangat buat teman-teman semua. Insya Allah masalah-masalah seperti ini bisa kalian atasi, bisa kalian selesaikan. Mudah-mudahan urusan pinjol, perpinjolan kalian bisa segera beres, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran rezeki yang luar biasa. Dan teruslah berdoa, minta jalan keluar yang terbaik biar masalah utang kalian bisa segera terselesaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat buat teman-teman semuanya.